Puji nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun saudara berada pagi hari ini. Mari siapkan hati lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Yakin dan percayalah dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Amin. Berapa yang percaya bahwa kekuatan baru akan kita terima pada pagi hari ini? Lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Engkau berikan Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan, dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami, bawa hidup kami, bawa penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya apapun yang menjadi kondisi kami Tuhan pada saat ini, Engkau Allah yang senantiasa layak dipuji. Engkau Allah yang senantiasa layak disembah. Alam semesta sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, amin, besar, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan
Sama-sama angkat tangan. kemuliaan Hosana. namamu, Hosana, Hosana. Hosana. Kau yang layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Kaulah Raja. Raja atas segala raja, Namamu besar. Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan. layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, Amin. Amin Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Hosana. Mari angkat kedua tanganmu. Serukan Hosana, 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 Hosana bagi Allah kita. Hosana, 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 Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, Dialah yang bertata dulu sampai sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, Kau yang bertata. sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Amin. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Layak dipuji. Engkau mendengar Tuhan. Engkau mendengar setiap pujian kami. Pengakuan kami. Hanya Engkau yang layak. Namamu besar. Namamu besar. Mari sekali lagi. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi katakan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang Engkau yang bertahta. dulu, sekarang, Raja atas segala raja, Namamu Tuhan. namamu besar termulia. Layak dipuji. Layak
pujian-Mu yang terbaik. Mari tinggikan Dia yang layak, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang agung. Oh, haleluya. Terus sembah, terus ambil waktumu. Ya Rabbana taralalalala syikiana. Kami tidak membatasi waktu kami pagi ini Tuhan. Kami hanya ingin berjumpa dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kerajaan-Mu Tuhan, kehendak-Mu Tuhan terjadi saat ini. Kemenangan Engkau yang di rumah-rumah, nikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Ya Rama Shikala Lalabata Karabacu. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, Kau yang layak, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita sembah Dia. Layaklah, amin. Segala bangsa sujud kepadamu, Sebab Engkau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak layak Engkau Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Layak kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, layak disembah. Kau layak disembah. Amin. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Bagi Raja yang termasmur, Raja di atas segala raja, segala pujian kami, segala ucapan syukur kami, semua yang siap bersorak-sorai, bersuka cita buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang dahsyat. Amin. Pagi hari ini kita bersyukur buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Pemeliharaannya luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan. Amin. Mari gerakan badannya. Haleluya.
Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari orang yang bersyukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Saya mau melihat jemaat Kanaan menari buat Tuhan, amin. Haleluya. Sekali lagi, jemaat saja katakan. Lebih kuat dari dosa. Nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari sama-sama angkat tangan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kita mau nari sama-sama ya, amin. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang sekali lagi menari buat Tuhan, amin. Sama-sama. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Engkau yang dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau, amin. Haleluya. Memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk musik memuji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur, naikkan syukurku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk. Haleluya. Lebih lagi dahsyat orang-orang yang diberkati Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Nafas hidupmu itu berkat Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya
untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa engkau orang-orang diberkati? Angkat tangan. Kalau saudara diberkati, saudara juga mau memberkati orang lain. Amin. Amin. Berkat itu bukan cuma buat kita sendiri, tapi sebagai anak Tuhan kita mau bagi buat yang lain. Oke? Oke? Mari tengok kanan kirimu. Iya. Kita mau berkati orang-orang di sekeliling kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Kamu diberkati. Kamu alasanku. Mari berkati orang di sekelilingmu dengan berkat Raja. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah. Sekali lagi, berkati. Kamu diberkati, kamu dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan naik ke surga, Dia berjanji buat setiap kita bahwa Dia akan memberikan penolong. Amin. Yaitu Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Dan pagi hari ini, mari buka hatimu. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Rama syukur. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkan
urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Biarkan kuasanya mengalir, mengalir penuh hidup, mengalir pulihmu, kuasamu mengubah hidupku. satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubahi, satu yang ku rindu, yang ku bawa kami lebih lagi, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, inilah setiap pernyataan kami Tuhan. dan minyak yang baru urapiku, Mengalir mengalir pulihku, mengalir pulihmu, kuasamu mengubah hidupku. datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru Urapiku, kami rindu kuasamu. mengalir penuh Mengalir Tuhan, mengalir pulihmu, kuasamu mengubah satu yang ku rindu, mari sama-sama. Satu yang Ku rindu bersekutu dengan bawa kami Tuhan, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, inilah kami Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi Tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, satu yang bersekutu, mari nikmati hadirat Tuhan, bawaku lebih lagi nikmati hadirat Tuhan pagi ini. nikmati Amin. Jamah kami Tuhan. urapanmu mengubah Mari lebih lagi. satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi nikmati hadiratmu, Jangan ada yang terlewatkan pagi ini Tuhan. urapanmu Yes. mengubah Satu yang ku rindu.
Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu ini kerinduan kami Tuhan. Lebih lagi nikmati hadirat, haleluya, seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari engkau yang rindu lebih lagi, naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Satu yang ku rindu Tuhan, bawa kami lebih lagi menikmati hadiratmu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi hari ini Tuhan. Bekerja, ya Ramata Karabashikiara. Engkau yang tahu setiap hati kami, Engkau yang menilai setiap hati kami. Kami yang haus, kami yang lapar, kami yang rindu akan Engkau. Ya Ramashikiara. Mari Roh Kudus bekerja, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Ya Ramata Karabashikiara. Jangan berhenti, terus sembah Tuhan. Dia mau bekerja, Dia mau berkarya atas hidupmu. Mari buka hatimu lebih lagi, jamahan Tuhan terjadi, kuasa Roh Kudus terjadi. Ya Rabbasyiara, Engkau yang dahsyat, Roh Kudus yang dahsyat, melawat setiap kami di tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami, aliran Roh Kudus-Mu. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi. Kami mau nikmati hadiratmu Tuhan, jamah hidup kami. Amin. Mari sekali lagi hidup
menikmati hadirat-Mu pagi ini. Bahwa kami Tuhan menikmati jamahan-Mu pagi ini. Kami jiwa-jiwa yang telah dimerdekakan oleh Engkau. Kami jiwa-jiwa yang telah dibenarkan. Haleluya. Bebaskan rohmu, sembah Dia. Angkat suaramu, puji Dia. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Tiada yang lain selain Kau. Tiada yang lain yang kami sembah selain Kau. Engkau Yesus Tuhan yang selamatkan kami. Kayu salib bukti cinta-Mu bagi kami. Kau katakan sudah selesai. Seluruh pergumulan kami sudah Engkau selesaikan. Sakit penyakit kami sudah Engkau tanggung Tuhan. Bahkan dosa dan pelanggaran kami telah Kau buang sampai ke tubir laut. Engkau bebaskan kami dan merdekakan kami. Bayar kami dengan darah yang mahal. Kami lunas terbayar Tuhan. Dengan hidup kami memuliakan Engkau. Dengan tubuh kami melayani Engkau. Haleluya. Terima kasih, syukur kami naikkan kepadamu. Sebab Engkau Allah yang hidup. Allah yang hidup di dalam hidup kami. Allah yang penuh kuasa dan rahmat-Mu. Kami menyembah Tuhan. Kami memuji Engkau dengan segenap hati kami. Bibir lidah kami tidak kami tahan untuk menyembah Engkau Tuhan. Untuk memuji Engkau. Haleluya. Oh haleluya. Bukankah Engkau mencari penyembah-penyembah benar hari-hari ini Tuhan. Yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarkan kami ada dalam bilangan itu Tuhan. Haleluya. Urapi kami. Mengalir kuasa roh-Mu. Roh Allah melingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Haleluya. Bebaskan setiap hati yang terikat. Setiap hati yang terbelenggu. Kami mau menyembah Kau. Haleluya. Di ruangan ini bahkan di seluruh dunia yang bisa menangkap siaran ini, aku berdoa. Roh Allah melawat dengan cara yang luar biasa di dalam nama Yesus. Bebaskan setiap hati yang terikat. Oh Allah, aku berdoa dalam nama Yesus. Kuasa sakit penyakit diruntuhkan di dalam nama Yesus. Kau Allah yang memulihkan kami dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu pagi ini. Hati yang lembut, seperti tanah yang subur. Waktu benih kebenaran firman itu sampai di hati kami, benih itu yang memerdekakan kami, menyembuhkan kami, menumbuhkan iman kami, menghibur kami, menegur kami dan mendidik kami di dalam kebenaran. Biar Roh Allah menjamah seluruh kehidupan kami, hamba-Mu, bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang bisa mendengar. Entah di ruangan ini ataupun di seluruh tempat-tempat, di rumah-rumah, di seluruh dunia kami imani dalam nama Yesus. Yang bisa menangkap live streaming ini kami berdoa. Roh yang sama, roh yang berkuasa, roh Allah, roh kudus, roh Kristus. Itu yang menolong kami pada pemberitaan kebenaran firman. Dan mengerjakan maksud dan rencana Allah sesuai dengan apa yang Engkau maksudkan atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami pagi ini. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Engkau Allah yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus yang sudah siap sambut kebenaran firman Tuhan, katakan pagi ini bersama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang diberkati. Kita sehat, amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menyudahi bulan September
yang seperti Pak Gembala bilang bahwa kita akan berbicara tentang komitmen menyembah. Saya tutup dengan satu tema, yaitu pujian adalah nyanyian jiwa yang merdeka. Amin. Pujian adalah nyanyian jiwa yang merdeka. Untuk itu kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Mazmur 30 ayat 11 dan ayat yang ke-12, bunyi firman Tuhan, saudara bisa memperhatikan di layar ataupun di HP masing-masing yang tersedia aplikasi Alkitab. Dikatakan demikian Mazmur 30 ayat 11, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka dan pinggangku kau ikat dengan sukacita. Amin. Ayat 12. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Kita berbicara tentang pujian pagi ini. Pujian adalah ekspresi kita atau ketika kita bisa mengekspresikan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup saya dan saudara. Kita akan setuju. Yang pertama adalah kematian Yesus di kayu salib. Itu adalah mujizat terbesar bagi setiap anak-anak Tuhan. Karena dengan begitu kuasa maut dikalahkan. Setuju? Hidup kekal diberikan. Kita tidak binasa tetapi kita diselamatkan. Nah selanjutnya kebaikan-kebaikan Tuhan akan Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Dikatakan begini, aku yang meratap, semua kita adalah orang-orang yang pernah meratap. Katakan betul. Meratap oleh karena apa? Karena dosa. Meratap oleh karena apa? Oleh karena pelanggaran, oleh karena semua hal yang Tuhan izinkan kita hadapi sebelum kita mengenal Tuhan. Ratapan yang terjadi, yang kita alami, semua orang boleh berbeda. Tetapi ketika kita mengatakan kita meratap, gaya meratap itu seperti apa? Berarti kita penuh dengan tangisan, betul? Kita penuh dengan kesedihan, kita penuh dengan kesesakan, kita penuh dengan segala macam air mata yang kita tumpahkan. Oleh karena dosa dan pelanggaran, oleh karena kesusahan, oleh karena kesulitan, oleh karena hal-hal yang menimpa saya dan saudara. Ratapan yang kita keluarkan mungkin berbeda caranya. Ada yang menangis sampai berteriak. Ada yang mungkin hanya bisa menyimpannya di dada. Tetapi ratapan itu begitu keras, begitu kuat. Sehingga kita tidak mampu untuk mengucap syukur. Kita tidak mampu untuk memuji Tuhan. Kita tidak mampu untuk mengatakan Tuhan baik. Kita tidak mampu untuk memperlihatkan betapa Allah begitu mengasihi kita masing-masing sebagai anak Tuhan. Tetapi pagi ini saya mau beritahu bahwa apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, Tuhan ubah ratap kita. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau gantikan kain kabungku atau kau bukakan kain kabungku. Ya kan? Nah, ratapan kita diganti dengan tarian. Semua kesesakan kita diganti dengan kehidupan yang berpengharapan. Semua keadaan kita yang tadinya tidak punya kepastian, Tuhan ganti dengan sesuatu yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang diberkati, kita hidup di kota dengan segala macam kemajuan teknologi yang ada. Kita gampang untuk bisa melihat contoh-contoh atau cara-cara orang memuji Tuhan. Pak Gembala sudah dari minggu pertama sampai minggu ketiga memberikan kita suatu pengertian pelajaran bahwa kalau kita mau memuji Tuhan, pujilah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Kalau saya dan saudara bisa memuji Tuhan, itu kemurahan Allah. Katakan setuju, karena kehidupan kita itu begitu keras. Tapi kalau kita bisa duduk manis di tempat ini dan mengingat kembali betapa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Memuji Tuhan dengan segenap hati, mengatakan dari dasar hati kita yang paling dalam betapa Allah itu sangat luar biasa dan baik. Saya mau katakan itu kemurahan Tuhan. Coba kita akan lihat sepotong video tanpa suara karena suaranya agak terganggu. Tetapi saudara bisa melihat ekspresi mereka memuji Tuhan. Ini adalah saudara-saudara kita di pulau yang lain. Ya, ini yang memimpin di depan. Kemudian saudara lihat jemaat Tuhan. Saudara terka sendiri ini di daerah mana? Ya, saudara lihat mereka, cara mereka memuji Tuhan. Cara mereka, kalau orang sana bilang ronggeng. Ronggeng, artinya tarian yang tidak biasa. Tarian yang begitu bersukacita. Mereka luapkan untuk memuji Tuhan. Mengelu-elukan nama Tuhan,
memasyurkan nama Tuhan, betapa Tuhan baik. Saudara pikir mereka tidak ada beban hidup? Saudara pikir hidup mereka baik-baik saja? Tapi kita lihat mereka memuji Tuhan tanpa batas. Mereka memuji Tuhan dengan segenap hati. Mereka memuji Tuhan dengan kemerdekaan. Saya percaya mungkin pelajaran tentang pujian penyembahan tidak banyak mereka tahu. Tapi mereka mengekspresikan pujian dan penyembahan yang sebenarnya. Dengan jiwa yang merdeka. Tidak terikat, tidak duduk diam. Di situ dikatakan tidak berdiam diri. Katakan tidak berdiam diri berarti kita menggerakkan seluruh anggota badan kita untuk memuji Tuhan. Saudara punya tangan atau ada yang lupa bawa tangan di sini? Ada tangannya ketinggalan di rumah? Saudara bawa tangan? Mana tangan saudara? Haleluya. Kaki saudara-saudara bawa? Tidak ketinggalan di rumah? Tidak disimpan di rumah? Saudara bawa? Langkahkan kaki, lompat, menari, memuji Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Saudara, Tuhan sangat senang dipuji. Karena Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Dia Allah Maha Besar. Dia ciptakan kita untuk kita memuji Tuhan. Dia ciptakan kita untuk kita menyembah Dia. Dan itu adalah pekerjaan yang nanti kita akan lakukan selama-lamanya. Jadi saya mau katakan perbiasakanlah diri kita memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita nanti, kalau tidak, nanti kita akan malu. Atau kita akan berdiri tiris saja. Di ujung, di sudut, tidak pede karena kita nggak latihan memuji dan menyembah di bumi. Saudara yakin itu? Saudara akan memuji dan menyembah Tuhan selamanya. Amin. Itu pekerjaan kita siang dan malam, selama-lamanya. Jadi kalau hari ini ada bosan-bosan untuk memuji Tuhan, saya mau beritahu, yuk belajar memuji, yuk belajar menyembah. Sehingga pada akhirnya kita akan mengalami dahsyatnya Tuhan yang luar biasa. Amin. Pujian adalah nyanyian daripada jiwa yang merdeka. Kenapa saya tekankan jiwa harus merdeka? Karena kalau kita tidak merdeka, jiwa kita terikat, jiwa kita terbelenggu, maka akan keluar dari cara kita mengekspresikan kebaikan Tuhan. Saya tidak menghakimi, tetapi pada saat saudara tidak bebas untuk mengekspresikan kebaikan Tuhan, cek sendiri di dalam dirimu, adakah kain ratap yang belum dibukakan? Adakah belenggu yang belum terlepas? Karena ketika itu ada, maka kita tidak bisa mengekspresikan pujian kita dengan merdeka kepada Tuhan. Saya mau beritahu, kemerdekaan yang paling merdeka adalah saat saudara memuji Tuhan. Tidak ada kemerdekaan lain yang saudara dapat seperti saudara merdeka memuji Tuhan. Saudara bebas mengekspresikan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Kekayaan rohani yang ada dalam diri kita itu ekspresikan waktu saudara dan saya memuji Tuhan. Amin. Katakan sesuatu yang mengekspresikan, menunjukkan, membuktikan betapa banyak hal sudah Tuhan buat di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Banyak hal, nah semakin banyak hal pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, itu yang akan membuat pujian kita semakin kaya. Tidak melulu katakan Tuhan baik umum. Tapi saudara perhatikan Mazmur Daud, itu sangat kaya dengan kekayaan rohani, ucapan-ucapan yang meninggikan Tuhan. Katakan betul. Itu mengungkapkan betapa dia begitu dekat dengan Allah, begitu akrab dengan Tuhan, begitu karib dengan Tuhan, mengekspresikan semua. Marahnya Daud pun jadi indah. Saudara setuju? Apakah Daud tidak pernah marah? Apakah Daud tidak pernah keluh hati? Apakah Daud tidak pernah bersedih? Apakah Daud tidak mengalami tekanan-tekanan yang paling menekan? Tapi karena pengenalan dia akan Tuhan, karena dia kenal siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang dia percayai, dia mengukir kata-kata manisnya begitu indah kepada Tuhannya, sehingga apapun yang dia alami itu berupa pujian yang naik kepada Tuhan. Berdasarkan hasil dari pengenalan dia yang membebaskan dia. Pengalaman dia bukan pengalaman yang mewah yang dikasih keyboard. Baru dia menyembah Tuhan. Saudara tahu pengalaman Daud dengan Tuhan? Dia hanya ada di lembah, di padang. Kemudian dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahnya. Tapi di situ dia pakai untuk tempat mengenal siapa Tuhan Allahnya. Dan dari situ kata-kata indah keluar. Saya mau beritahu, kalau kita boleh buat puisi indah kepada kekasih kita, kepada suami kita, tolonglah kita belajar buat puisi indah kepada Tuhan. Karena dia sangat manis kepada kita, amin. Dia sangat manis, dia kekasih jiwa kita.
Haleluya. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang mengalami Tuhan. Mengalami kebebasan dari Allah. Dia tidak lagi menghitung-hitung semua hal yang pernah dia alami di masa lalu. Tapi dia melihat betapa Tuhan baik di dalam hidupnya. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang menyadari bahwa kekuatan Tuhan. Tadi dikatakan kasih yang begitu besar dari dosa. Dosa yang mengikat, dosa yang membelenggu, dosa yang membatasi, dosa yang membuat kita gagal. Tapi kasih Allah membuat kita berhasil. Amin. Kasih Allah yang memerdekakan kita. Nah, kalau kita berdiri di sisi dosa kita, kita tidak akan bisa mengekspresikan pujian kita dengan jiwa yang merdeka. Tetapi waktu kita lompat di area kasih Allah, maka disitulah kita bisa melihat betapa kebaikan Tuhan sangat luar biasa di dalam hidup saya dan saudara. Dosa membuat kita terbatas. Dosa tidak akan pernah membawa kita kemana-mana. Dosa akan membuat kita terbelenggu dan tidak bisa mampu melihat dari kacamata Allah betapa Allah begitu baik kepada kehidupan kita. Tetapi waktu kita melangkah keluar dari dosa dan berdiri di area kasih Allah, kasih tanpa syarat, kasih yang menerima kita meskipun walaupun bagaimanapun, disitulah kita bisa melihat betapa Allah begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Kepada kita semua. Barang siapa kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sudah lebih dari cukup. Saudara tahu, saudara tidak binasa. Tapi saudara dan saya terima hidup kekal. Amin. Berikan pujian lahir dari jiwa yang merdeka. Atuh, terserah gaya saudara mau seperti apa. Tapi saya mau beri dasar kepada saudara. Biarkan jiwamu merdeka. Jiwa yang merdeka akan membuat saya dan saudara bisa menanggapi secara luas kasih Allah. Amin. Nah, ada 3 hal yang membuat kita bisa memahami jiwa yang merdeka itu seperti apa. Secara cepat saja saya akan bagikan. Yang pertama, jiwa yang merdeka itu menyadari bahwa kita dikuduskan. Katakan sama-sama, saya dikuduskan. Saya dikuduskan, kita dikuduskan. Nah, kekudusan itu berbicara tentang keterpisahan kita dari dunia. Allah memisahkan kita dari dunia dan mengkhususkan bagi dirinya satu umat. Suatu umat yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Saudara ada di posisi mana sekarang saya mau tanya? Di dalam kegelapan atau di dalam terang? Ayo. Maksud dikuduskan adalah Tuhan memisahkan kita dari dunia. Memanggil kita dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Sebagai milik kepunyaan Allah yang dikhususkan Allah bagi Allah dan melalui kita perbuatan-perbuatan Allah yang besar akan dunia lihat melalui dan di dalam kita. Jadi kita adalah displaynya Allah. Kita adalah tempat di mana Allah mencurahkan semua kedahsyatan kebaikan Tuhan supaya dunia boleh melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Kita dikuduskan, saudara. Amin. Siapapun kita dikuduskan. Jadi kita berangkat dari tidak kudus. Oleh karena dosa dan pelanggaran, Tuhan tempatkan kita di posisi dikuduskan. Bukan kita yang menguduskan, tapi Allah yang menguduskan kita. Menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, imamat yang rajani. Tapi kita baca ayat ini bersama-sama, dikatakan begini. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi semua kita dari bangsa manapun kita berasal, ketika kita beri diri kita disucikan secara sadar tanpa paksaan oleh darah Yesus, dikuduskan menjadi umat kepunyaan Allah, dibenarkan sesuatu posisi yang selama ini kita tidak ada di tempat itu. Kita adalah manusia bersalah, dosa dan pelanggaran, tetapi oleh karena kemurahan Allah, Allah memandikan kita dengan rahmat dan kuasa penebusan melalui kayu salib, sehingga kita menjadi posisi benar. Hari ini saya dan saudara
Bukan kuat dan gagah kita menjadi orang benar. Tapi karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Kita tidak bayar 1 sen pun untuk proses ini. Tuhan bayar dengan darahnya yang mahal. Darahnya yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Model kita ini yang hancur. Model kita ini yang bejat. Model kita ini yang penuh nista. Tapi Tuhan benarkan saya dan saudara, kuduskan dengan darahnya untuk menempatkan kita sebagai manusia yang dikuduskan. Nah, kalau kita saja sudah dikatakan firman sebagai manusia yang kudus, berarti manusia tanpa celah, betul? Manusia yang tidak bersalah, bukan karena kita melakukannya untuk diri kita, tetapi karena darah Yesus yang menyucikan kita. Apakah kita tidak bisa memuji Tuhan dengan segenap hati kita? Sebagai bukti betapa Tuhan baik, Tuhan menguduskan saya. Saya yang tidak layak, Tuhan mandikan saya dengan rahmat. Saya yang tidak layak, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan bersihkan kita, Tuhan mandikan kita. Bukan sekedar ganti baju, tapi seluruh kehidupan kita diperbaharui oleh Roh Allah. Dengan sikap hati yang seperti ini, mari jemaat Tuhan. Sembah Dia dengan segenap kekuatanmu. Puji Dia dengan segenap kekuatanmu. Tinggalkan bebanmu, sudah masuk gereja, jangan bawa beban. Tinggalkan itu di rumah. Masuk gereja, bawa dirimu dengan satu set pemikiran, saya mau memberi. Saudara, pujian itu memberi. Katakan setuju. Pujian itu bukan menerima. Nanti saudara akan terima hal yang luar biasa lewat kebenaran firman, mujizat Allah dan sebagainya. Tapi saat saudara memuji Tuhan itu saudara memberi hidupmu. Lakukan pujian kepada Dia, beri yang terbaik. Karena satu hal kita tahu, kita sudah dikuduskan. Sudah dikuduskan. Amin. Jadi kalau hari ini saya dan saudara gagal, ada peristiwa gagalnya saudara dalam hidup. Ingat, saya manusia yang dikuduskan. Saya orang yang dikuduskan. Saya orang kudus yang gagal hari ini. Tapi saya tahu saya bukan untuk seterusnya di situ. Saya akan kembali kepada Tuhan saya yang telah menguduskan saya. Saya dikuduskan. Itu akan membuat satu kekuatan untuk kita bangkit dari setiap keterpurukan. Itu akan membuat kita semakin kuat, menopang hidup kita untuk terus berjalan bersama Tuhan. Karena mengikut Tuhan bukan pergumulan yang ringan. Hari-hari ini mungkin ada tekanan yang begitu berat dalam pekerjaan, dalam hal-hal ekonomi dan sebagainya. Kita memelihara kekudusan, kita berjalan kalau tidak kompromi itu bukan hal yang sekarang harus kompromi, kalau tidak kompromi tidak makan, kalau tidak kompromi tidak naik, kalau tidak kompromi tidak akan mengalami kebaikan-kebaikan di luar sana. Tapi saya mau beritahu, kita orang yang dikuduskan. Amin. Kita orang yang dikuduskan. Kalau ada tantangan dengan dosa, katakan kepada diri sendiri, saya sudah dikuduskan. Saya dibenarkan. Saya disucikan. Oleh karena itu, saya layak untuk mengabdi kepada Tuhan. Memberi hidup kepada Allah. Lewat pujian saya, lewat tutur kata saya, lewat perbuatan saya, lewat apa saja yang saya lakukan. Saya mau beri sebagai suatu persembahan hidup kepada Allah. Amin. Saya dan saudara dikuduskan. Yang kedua, dikatakan bahwa kita mengasihi Allah. Katakan sama-sama, saya mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Akan lebih mudah kalau kita tahu pribadi yang akan kita kasihi sudah lebih dulu mengasihi kita, betul? Kalau kita belajar mengasihi orang, kemudian orang yang di depan kita itu bejat, orang yang di depan kita itu mungkin kasar, orang yang di depan kita jahat menurut kita, akan sulit untuk kita mengasihi dia, betul? Lihat orang aja muak. Pernah punya pengalaman begitu? Bu, bagaimana saya belajar mengasihi dia, lihat aja saya mau muntah. Istri mengatakan kepada orang lain, kasihilah suamimu. Aduh maaf ya, suami saya itu bejat, kasar. Oh sudahlah, gak mampu saya mengasihi dia. Itu karena dia manusia, kita tidak mampu mengasihi dia. Tapi Tuhan Allah kita adalah Tuhan penuh kebaikan. Amin. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Jadi belajar mengasihi Allah, saya mau beritahu, itu lebih mudah. Karena dia mengasihi kita, dia mati kepada kita atas dosa kita jauh sebelum kita kenal Tuhan.
Kita semua telah ditebus oleh Tuhan. Kita tinggal datang dengan iman dan menerima penebusan itu. Kita ditebus, kita disucikan. Tetapi peristiwa itu jauh sebelum kita kenal Yesus, betul? Peristiwa penebusan, peristiwa pembenaran, peristiwa penyucian itu jauh Tuhan lakukan sebelum kita mimpi untuk kenal Tuhan. Tapi pada saat kita mau menerima Yesus dengan iman saja kita mengatakan, Tuhan, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuk dalam hatiku menjadi Tuhan dan Raja. Aku disucikan oleh darah-Mu, aku dibenarkan. Peristiwa itu langsung membuat kita dibenarkan, betul? Karena iman kita tidak perlu kerja hal yang besar. Nah sekarang saya bagikan kepada kita semua, kita merdeka dengan satu catatan bahwa kita mau mengasihi Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan begini, tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara memuji Tuhan, mengatakan kebaikan Tuhan, mengekspresikan kebaikan Tuhan itu berdasarkan apa yang saudara alami, betul? Saudara mengalami Tuhan mencukupkan, saudara mengalami Tuhan menyembuhkan, saudara mengalami Tuhan mengampuni, saudara mengalami Tuhan membebaskan, saudara mengalami Tuhan memerdekakan. Semua itu membuat saudara bisa mengekspresikan kebaikan Tuhan. Tapi saya mau beritahu bahwa ada hal juga yang saudara tidak bisa jangkau dengan pikiranmu, tapi itu sudah Tuhan sediakan kepadamu. Berdasarkan ini, marilah kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Amin. Pernah nggak sempat berdoa Tuhan jawab sesuatu yang saudara inginkan? Pernah? Pernah baru nyantol aja di hati tapi Tuhan sudah lakukan? Bahkan yang belum pernah saudara bisa jangkau dengan pikiran Tuhan sudah buat. Amin. Buatlah jiwamu merdeka untuk sembah Dia yang Allah yang hidup yang melakukan jauh lebih dari apa yang bisa saudara pikirkan dan doakan. Amin. Kasih Dia. Kasih Dia dengan segenap hati karena Allah melakukan jauh lebih dari apa yang bisa kita jangkau dengan pikiran. Terutama hikmat. Hikmat Allah sediakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Firman boleh sama diberitakan di rumah-rumah Tuhan. Bahkan sampai di rumah saudara masing-masing. Tapi saya mau beritahu, kekreativitasan kita atau kemampuan kita mengatasi persoalan hidup itu ditentukan oleh hikmat yang Allah beri kepada kita. Ada banyak orang yang makan firman yang sama tapi pertumbuhan rohani mereka tidak sama. Betul? Ada banyak orang yang makan kebenaran firman Tuhan dengan begitu macam fasilitas yang luar biasa. Tapi kenapa pemahaman mereka terhadap Allah begitu kerdil? Tapi saudara yang menerima Tuhan dengan begitu sederhana, baca firman mungkin cuma satu pasal, satu ayat, satu hari, tapi saudara hidupi. Hikmat Tuhan bisa sampai kepada saudara. Itu karena apa? Karena karya Allah yang hebat. Jadi jiwa yang merdeka adalah jiwa yang mengasihi Tuhan. Saudara, jiwa yang mengasihi Tuhan. Kalau Yohanes mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mentaati firman. Orang yang merdeka adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan mau. Katakan setuju. Amin. Orang yang merdeka adalah orang yang melakukan apa saja yang Tuhan mau. Justru pada saat kita tidak berhasil melakukan apa yang Tuhan mau, kita sedang tidak merdeka. Ya. Tidak ada firman Tuhan atau perintah Tuhan yang berat ketika kita mau melakukannya dengan segenap hati. Percaya bahwa firman Tuhan tidak berat. Firman Tuhan sudah diatur Tuhan sedemikian rupa sehingga dia bisa melakukan kebenaran firman. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang dikenal Tuhan. Katakan amin. Allah mengenal milik kepunyaannya yang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Itu yang kedua, kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Dia dengan segenap hati. Ini mencakup seluruh perasaan jiwa kita sebagai respon bahwa Allah sudah melakukan kebaikan kepada hidup kita. Kasih kita kepada Allah akan membuat setiap pemeliharaan Allah menjadi manis. Begini, ada banyak orang yang mengalami kebaikan Tuhan, betul? Tapi kalau dia tidak memberikan diri dia mengasihi Tuhan, maka semua kebaikan Tuhan itu kadang dipandang salah oleh pribadi kita, betul?
Tuhan sudah nyatakan nih, begitu baiknya Tuhan, Tuhan sudah beberkan 1, 2, 3 kebaikan Tuhan. Tapi waktu kebaikan Tuhan itu telah selesai, kita terima, kita juga tidak menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan. Kita bahkan kadang lupa Tuhan, kita tidak ingat Tuhan. Tapi saya mau beritahu, waktu kita memposisikan diri kita mengasihi Allah, maka setiap pemeliharaan Tuhan, walaupun sederhana, itu terasa manis. Saudara pernah dengar pujian? Ada madu yang keluar dari batu karang. Air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Saudara pikir dari batu karang keluar air madu itu dari mana? Ada lebah di situ? Artinya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, kesulitan ada. Tantangan mungkin tidak kalah besar. Tapi kita bisa mencicip setiap kebaikan Tuhan dari batu karang itu. Amin. Itu karena kita memposisikan diri kita mengasihi Allah. Tapi kalau tidak, Tuhan kasih uang 1 gudang pun kadang tidak bisa menghujat Allah. Tapi lain orang yang mengasihi Tuhan. Dikasih tahu 1 plastik pun, dia bisa tahu itu cara Tuhan memelihara untuk hari itu dia bisa hidup. Apa? Supaya kita bisa belajar memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan, saya terpanggil sesuai rencana Allah. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang sadar, jiwa yang sadar bahwa dirinya terpanggil. Terpanggil bukan harus jadi hamba Tuhan. Tapi terpanggil untuk menjadi orang kudus, katakan setuju. Terpanggil untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Lain kalau saudara akan dipersilakan Tuhan untuk melayani, dipanggil Tuhan lebih, itu urusan lain, itu urusan kesekian. Tetapi kita semua dipanggil untuk menjadi orang kudus, katakan amin. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Langkah selanjutnya iman kita akan masuk dalam panggilan Tuhan, itu langkah selanjutnya. Tetapi marilah kita lihat kepada diri kita sendiri, kita dipanggil, katakan setuju. Kita dipanggil, kita dipilih, kita ditetapkan, kita dipermuliakan nantinya. Nah, ayat yang dikatakan dalam Roma 1 ayat 7 mengatakan, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita semua dipanggil oleh siapa? Dipanggil oleh Tuhan. Dijadikan siapa? Dijadikan oleh Tuhan. Sebagai orang-orang kudusnya Allah. Orang-orang kudusnya Allah yang akan menyatakan kebesarannya Tuhan. Saudara, itu sebabnya walaupun masa pandemi seperti ini, kalau saudara pastikan saudara sehat, saudara pastikan saudara tidak ada satu keluhan yang dikatakan sebagai tanda-tanda terhadap sesuatu yang sekarang sedang merebak di seluruh dunia. Mari saya ajak, datangi rumah ibadah jika rumah ibadah itu terbuka untuk menerima jemaat Tuhan. Kenapa? Karena waktu saudara hadir, saudara menunjukkan betapa Allah besar dalam hidupmu. Di masa-masa seperti ini. Luangkan waktumu 1,5 jam atau 2 jam paling lama untuk ketemu dengan anak-anak Tuhan. Untuk bisa menyatakan kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita masing-masing. Amin. Ada yang mungkin sudah 1 tahun tidak ketemu. Ada mungkin juga hilang kontak. Tapi saya mau beritahu, jemaat Tuhan di Kanaan, mari. Kalau saudara pastikan tubuh saudara sehat. Saudara tidak mengalami gejala-gejala tertentu. Rumah ibadah ini terbuka dengan jumlah kapasitas yang terbatas dan protokol kesehatan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Mendengar firman Tuhan bersama. Persekutuan itu lebih indah. Saya tidak menyalahkan saudara ada di rumah, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Tetapi sekali-kali bolehlah. Mari kita bersama-sama di rumah Tuhan, bertemu dengan anak-anak Tuhan yang lain, yang sama-sama terpanggil sebagai orang kudus, yang sama-sama terpanggil sebagai orang-orang yang mengasihi Allah, memuji Tuhan di rumah Tuhan, haleluya, amin. Itu adalah membuktikan saudara merdeka, tidak terikat dengan keadaan dunia hari ini. Saya tidak bilang keadaan dunia seperti apa, tapi sudah bisa lihat sendiri 1 tahun lebih kita ada dalam keadaan yang tidak menentu. Tapi saya mau beritahu, mari ambil langkah iman. Tuhan tahu memelihara biji matanya. Waktu saudara hidup dalam
kebaikan Tuhan, nyatakan betapa Tuhan baik dan luar biasa. Amin. Saya dan saudara terpanggil di dalam rencana Allah. Rencana Allah, gereja Tuhan di hari-hari terakhir akan menjadi tubuh Kristus yang akan menunjukkan realita Allah yang dahsyat dan luar biasa kepada dunia. Betapa Allah membuat perbedaan mana orang yang menyembah Tuhan dan mana orang yang tidak menyembah Tuhan. Saudara percaya itu? Melalui siapa? Melalui hidup kita masing-masing sebagai gereja Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, gereja Tuhan akan dipakai di hari-hari terakhir menjadi tempat, menjadi komunitas di mana Allah menunjukkan betapa dahsyat Allah yang kita sembah, untuk menunjukkan kepada dunia betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang murah hati, Allah yang dahsyat dengan semua perbuatan Allah yang ajaib. Melalui siapa? Melalui saya dan saudara sebagai gereja Tuhan. Amin. Jadi siapkan diri kita. Melalui pujian kita, saudara, tidak pernah dibilang Allah bertahta di atas firman Tuhan. Betul? Allah bertahta di mana? Di atas pujian umatnya. Waktu saudara mempersiapkan pujian, Allah bertahta di situ. Dan waktu Allah bertahta di situ, saya mau beritahu Allah tidak dengan tangan kosong. Allah dengan segala kuasa dan kemahakuasaannya duduk di situ dan siap memberkati saya dan saudara. Bebaskan hidupmu. Ada yang belum firman sudah mengalami mujizat, betul? Ada yang belum firman sudah mengalami kelepasan. Kenapa? Karena dia memuji Tuhan dengan segenap hati. Bukan berarti dia tanpa beban, mungkin dia datang dengan sakit penyakit. Tapi dia membiarkan jiwa yang merdeka itu memuji Tuhan. Dan Tuhan mengerjakan mujizat. Saudara mungkin saudara di rumah, beras tinggal ada di pantat tempat beras. Saudara tidak bisa lagi pulang mau cari apa, mau tidak ketemu apa, mau bagaimana. Tapi saya mau beritahu bahwa dirimu puji Tuhan. Tuhan bisa menyelesaikan persoalanmu. Amin. Jiwa yang merdeka bukan berarti jiwa tanpa pergumulan. Tapi memposisikan diri kita sebagai orang yang sudah dikuduskan. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Sebagai orang yang terpanggil dalam rencana Allah. Untuk kita memuji Tuhan dengan bebas. Bukan tanpa pikiran, pakai pikiran. Kalau saya mau beritahu hari-hari ini, sembah Dia dalam roh. Kalau saudara bisa dengan bahasa baru, pakai bahasa baru untuk sembah Dia. Karena dengan bahasa baru itu saudara akan menembus surga. Dan pikiran Allah akan Tuhan taruh dalam hatimu. Dan kau tahu kehendak Allah yang sempurna. Amin. Kata-kata penutup. Dikatakan begini. Firman Allah. Saya senang dengan kata ini. Firman Allah dalam Roma 8 ayat 28. Ayo kita baca sama-sama yuk. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah ayat yang saya bawa sebagai konklusi daripada firman Tuhan. Kita tahu sekarang. Jadi jangan tunggu. Jangan tunggu. Walaupun yang kemarin kita belum tahu. Yang kemarin kita belum paham. Tapi ayo mari hari ini kita buat diri kita paham. Kita buat diri kita sadar. Kita buat diri kita memahami. Kita buat diri kita mengerti bahwa apa yang Tuhan buat turut bekerja, diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu, kalau saudara buat kue, bahan-bahan kue tidak semua enak kan betul? Ada yang rasanya sepet-sepet, ada yang rasanya asin, ada yang rasanya manis, ada yang rasanya hambar. Tapi kalau itu sudah diolah sedemikian rupa dan dibakar sebagai lambang daripada api pemurnian Tuhan, kemudian menjadi indah waktu saudara makan. Enak kan? Nah begitu juga dengan hidup saya dan saudara. Tidak semua yang kita lalui itu enak. Tidak semua yang kita hadapi itu baik. Banyak hal yang menguras air mata. Banyak hal yang menguras emosi kita. Tapi saya mau beritahu, pandang itu sebagai cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Yaitu kita yang terpanggil dalam rencana Tuhan. Katakan buat di sini, hidup saya bukan untuk biasa saja. Tapi hidup saya untuk memelukkan nama Tuhan yang hebat dan ajaib. Amin. Yang terakhir, kata penutup. Kata penutupnya begini, pujilah Tuhan dengan merdeka. Karena mempercayai bahwa kuasa dan anugerah Allah yang bekerja secara luar biasa. Di dalam, dengan, dan melalui apa saja. Guna mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi dari firman kita tahu, dalam hal apa saja, dengan apa saja, melalui apa saja, Tuhan bisa bekerja.
Tapi posisikan hari ini, pujian yang kita naikkan adalah lahir dari jiwa yang merdeka. Supaya kita melihat kebaikan Tuhan dinyatakan. Saudara mau melihat kebaikan Tuhan dinyatakan? Amin. Saudara yakin Allah saudara adalah Allah yang baik? Saudara yakin Allah saudara sanggup melakukan apa yang saudara mau dan rindukan? Bebaskan dirimu untuk menyembah Tuhan. Bebaskan dirimu untuk memuji Tuhan. Lakukan ini sepanjang umur hidup saya dan saudara. Jangan pasang surut. Jangan Tuhan baik baru kita baik untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam hal apa saja, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bapa, kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengerjakan kebenaran dalam kami. Kami bukan orang yang baik dari awal. Kami mungkin hancur, kami mungkin nista, kami mungkin najis, kami mungkin melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan di masa awal hidup kami. Tapi kalau Engkau izinkan kami untuk kenali pribadi Yesus, pribadi yang menyembuhkan, pribadi yang menguduskan, pribadi yang membebaskan, pribadi yang memerdekakan kami, pribadi yang mengampuni kami. Bapa, kami adalah orang-orang yang dikuduskan. Kami orang-orang yang disucikan dan dibenarkan. Dengan kondisi ini Tuhan, dengan kondisi posisi kami kudus, posisi kami dibenarkan, posisi kami disucikan. Kami mau beri yang terbaik kepada Tuhan lewat pujian syukur kami. Kami mau responi, kami mau ekspresikan setiap kebaikan Tuhan yang kami terima dari Tuhan. Setiap hari, setiap saat di dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi displaynya Allah. Untuk Allah menyatakan rahmat, kebesaran, perbuatannya yang dahsyat dan luar biasa. Kami menjadi tempatnya Allah menunjukkan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami menjadi tempat di mana Allah menyatakan rahmatnya yang hebat dan besar bagi nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi. Tuhan, kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang dipisahkan dari dunia untuk menunjukkan kabar baik yang Engkau mau kami sampaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih, biarlah jiwa yang merdeka itu terus Engkau kerjakan di dalam kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa mengkondisikan hati kami setiap saat menjadi hati yang bebas, hati yang merdeka, hati yang tidak terikat, hati yang tidak terbelenggu oleh apapun. Ketertarikan kami hanya satu, yaitu kami tertarik dengan Yesus yang Allah yang hebat dan luar biasa. Ketertarikan kami hanya satu, bahwa Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Dengan itulah kami memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menarik perhatian kami lebih dari apa yang bisa Tuhan kerjakan bagi kami. Sehingga kami di hari-hari yang seperti ini, kami menjadi tubuh Kristus yang mewartakan kabar baik, yang memberitakan kesejahteraan jiwa rohani kami, supaya dunia bisa melihat betapa berbedanya anak-anak Tuhan dengan orang-orang di luar sana, karena Tuhan yang menjadi pembebas kami. Jika hari ini dalam ruangan ini ada hati-hati yang masih terbelenggu, aku berdoa di dalam nama Yesus, oleh rahmat Tuhan yang maha besar, oleh darah anak domba Allah yang telah ditumpahkan di kayu salib, kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap belenggu itu terlepas. Di dalam nama Yesus, bahkan di rumah-rumah masing-masing. Jika ada jemaat Tuhan yang mengalami keterikatan dengan masa lalu, keterikatan Tuhan dengan alat-alat atau benda-benda yang mengikat berupa dosa dan pelanggaran atau hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, kami berdoa di dalam nama Yesus. Allah penyelamat kami, membebaskan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa jika dalam ruangan ini ada belenggu sakit penyakit, ada kelemahan tubuh yang saat ini sedang ada dan menimpa kami, kami berdoa. Kami imani dalam nama Yesus bahwa bilur Yesus sudah menyembuhkan kami. Bahkan di rumah kami masing-masing terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami yang sedang bergumul dengan kesulitan hidup, kami berdoa kesulitan hidup itu tidak akan lebih besar dari karya Tuhan menyelamatkan kami dan membuat kami mengabdi hanya kepada Allah yang telah menyelamatkan kami. Kaboyasi karabatai kanala morapayase. Biarlah setiap jiwa berteriak bukan karena kesakitan, bukan karena keterpurukan. Mereka berteriak bukan karena semua hal yang mengikat mereka, tapi kami deklarasikan di tempat ini, bahkan di rumah masing-masing. Waktu kami berteriak,
Kami berteriak kemurahan Allah. Kami berteriak pujian kepada Tuhan. Kami berteriak kemegahan kepada Allah. Kami meninggikan, kami memuliakan, kami memasyurkan nama Allah yang hebat dan besar. Sehingga setiap kekuatan lain yang senang ketika kami terpuruk, setiap kekuatan lain yang senang melihat kami terhimpit, yang melihat kami tertekan, melihat kami tidak mampu mengatasi kelemahan kami sendiri, mereka tidak bisa berkata-kata apa-apa. Mereka dikatup mulutnya di dalam nama Yesus. Karena Tuhan kami hebat di dalam kami. Engkau yang sudah memerdekakan kami. Sehingga bibir mulut kami tidak tahan untuk menceritakan kebaikan dan kebaikan Tuhan saja. Kami berdoa terjadi di dalam nama Yesus untuk jemaat dalam ruangan ini, bahkan di rumah kami masing-masing. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mengagungkan Tuhan, yang memegahkan nama Tuhan, yang mengatakan kebaikan Tuhan saja di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pada hari-hari terakhir, dari mulut bayi-bayi, dari mulut teruna-teruna muda, dari mulut orang-orang yang memegahkan Tuhan, keluar pujian, keluar kata-kata pujian kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terjadi, orang dunia bisa tercengang-cengang dari apakah mereka ini. Mereka memberitakan kabar Tuhan yang amat baik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menang, kami merdeka. Dari bibir kami akan keluar pujian kepada Tuhan. Kami akan deklarasikan itu terus dalam hidup kami. Bahwa kami milik kepunyaan-Mu, kami akan memberitakan kabar baik dari Tuhan. Lewat ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami klaim dan meteraikan firman Tuhan di dalam kami. Haleluya, yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Amin. Semuanya diberkati, amin. Luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan siapkan persembahan kita. Kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya memberikan waktu buat Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik. Dan persembahan yang pertama yaitu untuk persembahan umum, dan persembahan yang kedua adalah persembahan untuk kursi. Persembahan akan diletakkan di kotak di bagian belakang setelah Bapak Ibu Saudara menerima berkat daripada Tuhan. Semua yang sudah mempersiapkan persembahannya, mari kita angkat bersama-sama. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, berkati keluarga dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari kami Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kuduskan dan sucikan terlebih dahulu Tuhan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya berkat yang sama juga tersedia bagi anak-anak-Mu Tuhan yang belum bisa memberikan persembahan pada hari ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh di dalam hidup kami. Kami tidak berkekurangan, bahkan Engkau akan memperlengkapi kami, memberikan setiap apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Engkau yang layak disembah Tuhan. Biarlah segala bangsa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, Kau yang layak Engkau Tuhan, layaklah segala
Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi sama-sama kita berikan penghormatan kepada Tuhan. Kita berikan penghormatan kepada Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi sama-sama. Sama-sama katakan. Layaklah segala bangsa Haleluya. sujud kepadamu. Sebab Kau Allah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Sebab Kau Allah. Sebab Kau Allah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Sebab Kau Allah yang layak. sebab Amin. Allah yang kudus, Katakan sama-sama. layak Tuhan, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat semua yang kami sudah terima lewat kebenaran firman Tuhan. Penyembahan adalah ekspresi orang yang sudah dikuduskan. Penyembahan adalah ekspresi orang yang menerima kasih daripada Tuhan. Penyembahan adalah ekspresi orang yang merdeka, yang tahu bahwa di dalam Tuhan ada rencana yang ajaib, masa depan yang pasti, masa depan yang gilang gemilang. Penyembahan adalah ekspresi orang yang merdeka, di mana kami tahu bahwa orang yang sudah menebus kami layak untuk menerima pujian, layak untuk menerima pengagungan. Dan kami tahu Yesus, Engkau adalah Allah kami yang duduk di takhta kemuliaan, yang menerima penyembahan dari bumi ini. Terima kasih Bapa. Semua nilai rupiah yang akan kami taburkan bagi pekerjaan Tuhan, Engkau Allah mengembalikan itu bagi kami. Penuhi lumbung-lumbung kami. Berkati semua pekerjaan anak-anak-Mu. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau perlengkapi semua para imam yang melayani Engkau. Tuhan, Engkau terus tambahkan hikmat, karunia dan potensi kepada mereka. Rendah hati terjadi dalam hidup mereka. Ketaatan ada pada hidup mereka. Sehingga dengan dua perkara yang besar ini, mereka akan terus dibawa Tuhan untuk melihat perbuatan tangan Allah terjadi atas hidup mereka. Aku berdoa kepada anak-anak-Mu yang bersuka cita di bulan ini, di minggu ini berulang tahun. Aku berdoa kepada Bapak Risma, Tuhan Engkau memberkati, tambahkan sudah 1 tahun usia baginya. Semakin hari semakin setia. Berkati rumah tangga pernikahannya, berkati semua pekerjaannya. Aku juga berdoa kepada anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, yang sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam bulan ini, di minggu ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, bahwa kami semakin dekat kepada Tuhan. Tanamkan dalam hidup kami rasa cinta akan Tuhan ada. Aku berdoa kepada Ibu Pendeta Dona yang akan kembali ke Kupang. Terima kasih buat perbuatan tangan Allah yang dahsyat terjadi atas hidup hamba-Mu. Kami melihat Tuhan membela hamba-Mu. Anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan selalu melihat tangan Allah lebih kuat dari semua sakit penyakit. Tangan Allah lebih kuat dari semua problem. Tangan Allah lebih cepat dari semua keadaan yang datang menimpa kami. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Dan sampai hari ini, dengan mulut kami katakan syukur bagi Tuhan yang sudah melakukan semuanya. Aku berdoa kepada anak-Mu Pak Samuel yang ada di kamar 206 Rumah Sakit Sangla. Aku berdoa dan aku bicara kepada paru-parunya di dalam nama Yesus. Paru-paru yang diciptakan oleh Allah kembali normal di dalam nama Yesus.
Aku bicara kepada jantungnya. Aku bicara kepada ginjalnya. Aku bicara kepada saraf-sarafnya. Aku bicara kepada pembuluh-pembuluh darahnya. Hidup di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami hidup untuk menceritakan Tuhan yang dahsyat. Kalau Engkau bawa kami untuk masuk dalam ujian-ujian hidup, itu pertanda bagi kami. Yang kami tahu firman-Mu bilang, penyakit tidak membawa kepada kematian. Di dalamnya Tuhan akan dipermuliakan. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang sedang ada di rumah-rumah yang mungkin sakit. Taruh tangan di tempat yang sakit. Hikarapasyakaralamo shidikorialama. Di dalam nama Yesus, Allah sumber mujizat, mengadakan tanda-tanda yang heran dan hebat atas hidup anak-anak-Mu, tubuh mereka. Di dalam nama Yesus, semua yang menjadi kendala kesehatan, aku berdoa ketika anak-anak-Mu, tangan Tuhan yang sudah dipaku yang berkuasa, tangan Tuhan yang menyentuh tangan anak-anak-Mu. Dan ketika mereka meletakkan tangan di tempat-tempat bagian-bagian tubuh yang sakit, aku percaya bahwa kuasa darah Yesus sedang bergerak, kuasa bilur-bilur Yesus sedang bertindak. Dan kami berdoa, kami mengimani di dalam nama Yesus, mujizat, mujizat dan mujizat dan mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Engkau. Syukur bagi nama-Mu. Kami angkat kedua belah tangan kami. Mari umat kesayangan Tuhan, siap untuk menerima berkat daripada Bapa-Mu. Angkat kedua belah tangan-Mu. Arahkan wajah-Mu dan pandangan-Mu buat Kristus Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing dengan berkat daripada Bapa-Mu di sorga. Dia yang mengasihi engkau sebelum dunia diciptakan. Terimalah kasih dan damai dari putranya Yesus Kristus terjadi atas rumah tanggamu, pernikahanmu, masa mudamu, masa kecilmu. Tuhan memberkati engkau di sepanjang jalanmu, dipenuhi dengan damai dan kasih Tuhan. Roh Kudus, Sang Penghibur Parakletos, yang kaya akan penghiburan dan sukacita, senantiasa menghibur saudara dan saya. Di sepanjang hari-hari kita, perjalanan kita mengiring Tuhan, janganlah kita khawatir. Karena ada seorang penolong yang sudah dikirim oleh Allah Bapa di sorga. Dialah yang akan menjagamu, menghibur engkau dan saya dalam semua perjalanan kita. Terima kasih. Diberkatilah bakul dan tempat adonan kita. Diberkatilah semua usaha dan pekerjaan kita. Diberkatilah karirmu. Diberkati masa mudamu. Diberkati pernikahanmu. Dikokohkannya. Diberkati rumah tanggamu dengan semua yang terbaik, masa depan yang gilang gemilang di dalam nama Tuhan Yesus. Dihardik bagi saudara dan saya setiap belalang pelaha, penggiring dan pelompat, setiap kutuk kemalaratan, kemiskinan, penindasan, penyakit sampai kepada maut menjauh dari kemah kita. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, ajar kami di dalam doa yang Kau ajarkan bagi murid-murid-Mu dan bagi kami gereja-Mu. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh secara pribadi sebelum saudara tinggalkan rumah Tuhan di tempat